Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sarah Afifah, calon pegawai negeri sipil angkatan 2019 di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Video ini merupakan salah satu tugas dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 tahun 2021. Video ini akan membahas mengenai learning journal tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawab dengan baik, ASN diberikan hak guna meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel. ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN dan dijadikan acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dalam pengelolaan ASN, diterapkan sistem merit guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa contoh penerapan dari manajemen ASN diantaranya adalah mengisi dan memperbarui data pegawai pada sistem informasi pelayanan pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Mengikuti uji kompetensi untuk jabatan tertentu dan mengikuti program aparatur muda unggul APR BPN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua penerima layanan, dan yang ketiga kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Budaya birokrasi yang melayani masyarakat dapat dioperasionalisasikan dengan cara memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan, menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan, memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan, memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Etika dan etikat mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sikap dan perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Penerapan pelayanan publik yang dapat saya lakukan di lingkungan kerja yaitu dengan bersikap ramah dan sopan terhadap sesama ASN dan tamu undangan yang datang. Kemudian segera memproses berkas persyaratan permohonan hak atas tanah yang saya terima. Whole of Government atau WOG. WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik.
WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya. Sehingga pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga, kedua membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga membentuk gugus tugas, dan yang keempat koalisi sosial. Penerapan WOG yang dapat saya lakukan di lingkungan kerja diantaranya adalah melaksanakan audiensi, mengadakan konsultasi publik, dan melaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan menteri yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Demikian Learning Journal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.